kualitas pendidikan pada masa normal berbeda dengan pada masa pandemi atau masa darurat ini. Ya. Tujuan-tujuan pembelajaran itu selalu disederhanakan. Ya. Meskipun demikian, kalau kita lihat rating perkembangan pendidikan di Sulawesi Tenggara ini dari tahun ke tahun itu sudah menunjukkan perbaikan, ya, peningkatan mutu baik pada kualitas pendidikan sendiri maupun dari segi kuantitas yang berkaitan dengan akses orang yang bisa menikmati pendidikan di Sulawesi Tenggara ini. Kalau kita lihat dari mutu pada tahun 2018 itu, ya, kualitas pendidikan kita itu secara nasional itu berada pada urutan keempat dari bawah. Itu 34 Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, ya. Itu berdasarkan rapor mutu secara nasional, ya. Nah, kemudian tahun 2019 kita itu sudah berada pada posisi 17. Berarti kan ada peningkatan, ya. Lalu kemudian tahun 2020 itu berada pada posisi 10 besar, ya. Nah, ini tentu peningkatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opini Gino kali ini. Kali ini Opini Gino memilih judul Asurunlio adalah seorang anak guru SD di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun dia seorang anak guru SD, tetapi dia punya tekad dan punya kemampuan yang luar biasa. Terus saja jangan lupa subscribe, karena Anda subscribe tentu akan menambah energi kita, dan terus media ini akan terus mengekspos hal-hal yang mantap. Alkisah melihat kepiawaian Asurunlio sebagai Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana dia adalah seorang anak guru. Tentu saja kita akan mengingat tentang hari Rabu atau hari bersejarah pada Rabu 11 Januari 2023, merupakan hari bahagia dan bersejarah bagi Dr. Andus Asurunlio M.Hum PhD, karena secara resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Definitif Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Haji Ali Mazi Sarjana Hukum. Dalam pelantikan tersebut yang berlangsung di Aula Merah Putih Rumah Jabatan atau Rujak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara itu ditetapkan sebagai pelantikan bersejarah di bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu, terhadap putra kelahiran Buton 25 Mei 1968 tersebut berdasarkan surat keputusan SK Presiden Republik Indonesia nomor 166/TPA tahun 2022 tentang usulan pengangkatan calon pejabat pimpinan tinggi media Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Asurunlio yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara serta merangkap pejabat Sekda Sultra ini merupakan anak kedua dari 8 orang bersaudara. Ayahnya merupakan guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Buton, sedangkan ibunya bertugas mengawasi Asurunlio dan saudara-saudaranya agar tumbuh sehat dan cerdas, menjadi anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Asurunlio di masa SD, SMP, dan SMA dihabiskan waktunya di kota Bau-Bau. Selanjutnya
Ia meneruskan pendidikan di Universitas Halu Oleo atau UHO, Kendari, dengan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dan selesai di tahun 1990 dengan predikat cum laude. Pasca lulus Asrundio di UHO atau Universitas Halu Oleo, Asrun memulai merebut peluang untuk menjadi tenaga pendidik. Secara perlahan karirnya terbuka dan dia mendapatkan kesempatan mengabdi di salah satu sekolah swasta di kota Kendari. Hingga akhirnya, di tahun 1993 Asrun mendapat posisi sebagai dosen Universitas Halu Oleo, kota Kendari, atau ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah beberapa tahun Asrun dia mengabdi, mengambil pendidikan strata 2 atau S2 pada jurusan linguistik di Universitas Hasanuddin atau UNAS Ujung Pandang, kini disebut Makassar, dan akhirnya selesai di tahun 1997. Tak hanya sampai di situ, Asrundio juga meningkatkan jenjang pendidikan strata 3 atau S3 di ANU atau ANU di Australian National University Canberra, Australia, hingga akhirnya selesai di tahun 2015 dan kembali mengabdi di Universitas Halu Oleo pasca kuliah kala itu. Asrun memiliki hobi olahraga badminton. Ini memiliki seorang istri bernama Dr. Handawa Ode Munana dan dikaruniai 2 putri yakni Tiara Mayang Pratiwi Lio Esket MSc dan Bila Puspa Mawarni Lio SAK. Asrun Lio yang juga pernah menjadi ketua Panwas pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007 lalu. Karirnya terus bergerak. Ia menjadi pelaksana kepala UPTD Bahas Universitas Bahasa, Kepala Pusat Studi Eropa atau Universitas Halu Oleo, Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik dan Sekretaris Senat Universitas Halu Oleo. Di tahun 2018, Gubernur Haji Ali Mazi Sarjana Hukum mengangkatnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Alkisah Asrun Lio tepatnya pada 22 April 2022 dilantik menjadi PJ Sekda Sulawesi Tenggara menggantikan Dr. Nur Endang Abbas yang berakhir masa jabatannya. Kemudian 22 Juli 2022 Asrun Lio kembali dilantik untuk kedua kalinya. Artinya diperpanjang pejabat Sekda Sulawesi Tenggara yang kala itu berlangsung di Jakarta. Selain itu Asrun Lio ternyata juga aktif di organisasi-organisasi. Dia juga sangat mumpuni menduduki berbagai jabatan strategis, di antaranya Ketua Bidang Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia ADRI Sulawesi Tenggara, Pembina Kerukunan Keluarga Bau-Bau Buton KKBB Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua IKA Universitas Koordinator Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua IKA Program Bahasa Inggris Universitas Halu Oleo, Ketua Yayasan Masjid Agung Al-Kautsar Kendari, Pengurus Rukun Keluarga Moronene RKM Sulawesi Tenggara periode 2021-2024, dan pengalaman organisasi profesi, mantan sekretaris Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian masuk tim jaring dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP Sultra. Selain di bidang organisasi dan juga segudang prestasi yang telah dia emban dan bergabung di birokrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, di antaranya pertama atau peringkat 1 rata-rata indeks efektivitas tertinggi layanan pendidikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja jika kita membicarakan tentang peringkat dan rata-rata indeks efektivitas tinggi layanan pendidikan Sultra tahun 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sultra,
Pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe karena Anda subscribe tentu akan meningkatkan taraf hidup kita dan juga meningkatkan media ini untuk terus hadir dan Selain itu, bapak yang memiliki 2 orang putri ini juga dia menjuarai atau juara 1 PIM 3 di BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2019. Kala itu, persentase sekolah baru 3,90 di bawah naungan Dikbud Sulawesi Tenggara yang terakreditas B. Ini karena dinilai mampu mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan dan kekurangan tenaga guru pada awal tahun penugasan di lingkup pemerintah kabupaten dan provinsi Sulawesi Tenggara. Dikbud Sultra terbilang di tahun 2018 itu masih sangat terlambat dan terbelakang. Dikbud Sultra mampu akhirnya meningkatkan akreditas pendidikan Sultra dari posisi ketiga paling bawah menjadi posisi ke-17 besar nasional di tahun 2019 dan tahun 2020 terangkat kembali menjadi 10 besar nasional. Kemudian penambahan pembangunan kantor Dikbud Sultra sehingga pelayanan pendidikan terpusat pada satu lokasi saja. Kemudian bidang budaya di bawah komandonya atau di bawah komando Asrundio, Dikbud Sultra berhasil memberikan label pada 15 warisan budaya tak benda atau WBTB secara nasional, sehingga total keseluruhan pada tahun 2022 mencapai 27 WBTB. Jumlah inilah yang terbilang terbanyak dibandingkan kepemimpinan Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara sebelumnya. Selanjutnya, Asrun Lio juga mendapat penghargaan budaya oleh Asosiasi Tradisi Lisan ATL diterima Provinsi Sulawesi Tenggara dari Universitas Haluoleo yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO pada Festival Pantun Daerah di tahun 2020 yang pada akhirnya dapat mendongkrak indeks pembangunan kebudayaan atau IPK Sultra yang masih berada di bawah 50%. Selain itu, Dikbud Sultra bersinergitas dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sultra melalui kesepakatan yang dituangkan dalam MOU pada 2 Februari 2021, di mana pengelolaan keberbakatan sekolah, keberbakatan olahraga atau SKO diserahkan kepada Dispora Sultra, sementara kurikulum tetap menjadi kewenangan Dikbud Sultra. Ini membuat Sultra menjadi tercepat kedua se-Indonesia dan peringkat kedua tercepat se-Indonesia melakukan pelaporan sinergitas bibit unggul bidang keberbakatan di tanah air kita. Selanjutnya, pemerintah Sulawesi Tenggara melalui Dikbud Sultra pun menunjukkan keseriusan dalam melestarikan sejarah nasional, memperjuangkan dikeluarkannya Kepres nomor 120/TK tahun 2019 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas penetapan pahlawan nasional kepada Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Opu Taiko yang berkuasa selama 2 periode sebagai Sultan Buton ke-20 di tahun 1752 hingga 1755 dan ke-23 tahun 1760 hingga melakukan pembenahan kelembagaan hingga meningkatkan kompetensi SLB diantaranya Sultra
berhasil masuk 10 besar nasional, best practice autis, dan tunanetra, dan berhasil menyumbangkan 2 orang master teacher skala nasional. Selain itu, Sulawesi Tenggara melalui kepemimpinan Asrundio juga berhasil melakukan perubahan kelembagaan dari SLB, SDLB negeri menjadi SLB negeri, sehingga cakupan pelayanan pendidikan SLB yang diberikan tidak hanya sebatas usia SD saja, namun juga mulai dari tingkat TK, SMP, hingga SMA. Dengan demikian, semua SLB yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara atau Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terbaca di data pokok pendidikan Dapokdik. Selain itu juga sertifikasi kompetensi tim ahli cagar budaya yang kini jumlahnya di atas 70 orang dan tersebar di 17 kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat banyaknya cagar budaya di Sulawesi Tenggara yang harus dinilai, dijaga, dikembangkan, dan disebarluaskan ke berbagai keberadaannya serta informasinya. Dan selanjutnya, juga Asrundio menyediakan 3.750 guru tetap, bukan pegawai negeri sipil, GTBN PNS, baik guru SMA, SMK, SLB, sebagai tenaga honorer yang tersebar di 7 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Tentu saja melalui 3.750 guru tetap bukan pegawai negeri sipil atau GTB PNS, baik guru SMA, SMK, SLB sebagai tenaga honorer yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara itu melalui SK Gubernur nomor 137 tahun 2021 silam. Asrundio juga melahirkan program unggulan dari inovatif berupa proyek perubahan, perahu gadik, penataan, pemerataan guru, dan tenaga pekerja pendidikan. Hal ini merupakan sebuah sistem aplikasi penataan dan pemerataan guru di mana proses pemindahan atau pemutasian guru dan tenaga pendidik tidak dilakukan secara manual, melainkan dipindahkan oleh sistem dengan dasar pertimbangan tertentu guna mengisi kekosongan di wilayah-wilayah yang diperlukan. Terkait dengan meningkatnya kualitas tenaga pendidik, Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara memprioritaskan pelatihan-pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik, seperti menjalin kemitraan luar negeri dengan Presiden The International Association of Management and Human Resource Development atau IAMHRD, yang merupakan lembaga internasional dan memiliki keahlian dalam pengembangan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi Dikbud Sulawesi Tenggara dan Sekda Asrundio diakui oleh Alimasi jika nilai ujian yang dimiliki Asrundio sejak awal hingga akhir merupakan tertinggi dan terus tertinggi tanpa merah pada setiap tahapan-tahapan. Kualitas pendidikan pada masa normal berbeda dengan pada masa pandemi atau masa darurat ini. Okay. Ya. Tujuan-tujuan pembelajaran itu selalu disederhanakan, ya. Meskipun demikian, kalau kita lihat rating nomor, kami ulangi, pelantikan Asrundio sebagai Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 166/TPA tahun 2022, dan pelantikan diikuti seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara Asrundio yang mengenakan setelan jas biru dalam pelantikan tersebut tampak didampingi sang istri, sehingga Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sambutannya memberikan ucapan selamat atas pelantikan Asrundio sebagai sekretaris daerah. Menurut Alimasi, dalam penunjukan Asrundio telah melalui tahapan seleksi jabatan yang transparan sesuai mekanisme perundang-undangan. Proses seleksi sekda atau sekretaris daerah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan melalui mekanisme rekomendasi. Tahapan seleksi kemudian diajukan ke Presiden. Nama yang lolos itulah yang ditetapkan sebagaimana papar Alimasi.
Ali Masih juga meminta Sekda dalam menjalankan administrasi pemerintahan karena jabatan Sekda sebagai jenderal aparatur sipil negara mampu memberikan kinerja yang baik bagi bawahannya. Bukan? Wow. Tentu saja jika kita melihat kaleidoskop yang ada terjadi di Sulawesi Tenggara sebagaimana sejarah lahirnya sekretaris daerah yang piawai itu, tentu saja kita patut berapresiasi. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wow. Karena itu saudara, jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Dan teruslah share berita ini kepada semua teman-teman karena ini penting buat kita. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. Of course, we have beginning and then we have finishing too. So ladies and gentlemen, thank you very much for watching this video, because this video is very important how to know about the Secretary of Province Southeast of Silabes.